Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di video kali ini aku bakal review cepat Penthouse Season 2 episode kelima. Sojin merasa panik setelah diancam oleh Jo Suk-kyung dan memberitahu apa yang dia lihat saat insiden ayah Sojin meninggal. Sementara itu, Jo Dante memarahi Jo Suk-kyung karena perbuatannya terhadap Jenny dan Bayrona telah mengacaukan segalanya. Suk-kyung berbalik marah kepada ayahnya. Dia tidak terima dimarahi dengan begitu saja. Kemudian Sokun membujuk Suk-kyung untuk meminta maaf pada Rona dan Jenny. Namun Suk-kyung menolak dan mengatakan sangat membenci ibunya Bayrona yang telah membunuh ibunya. Ternyata dalam kilasan ingatan Sokun, dia melihat ayahnya Jo Dante memberi Mrs. Yang sebuah koper yang berisi emas dan uang. Dia berpikir bahwa Mrs. Yang benar-benar yang telah membunuh ibu mereka. Lantas Suk-kyung berlutut dan menangis di hadapan Rona, Jenny, Kang Mari, dan Oh Hyun-yi. Dia meminta maaf atas perbuatannya terhadap Jenny dan Bayrona. Namun sepertinya Suk-kyung tidak benar-benar tulus meminta maaf. Oh Hyun-yi bertemu dengan Jo Dante secara tidak sengaja. Oh Hyun-yi sepertinya memperingati Jo Dante bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus melawan Jo Dante. Sementara itu, ibu dan adik perempuan Chon So-jin menemui Chon So-jin di kantor Yayasan Cheong-a. Mereka menyerahkan sebuah amplop yang berisi bukti perjanjian antara Chon So-jin dan orang yang telah mengisi suara Chon So-jin. Kini ibu dan adik perempuannya tahu bahwa So-jin selama ini tidak benar-benar bernyanyi dengan suaranya sendiri, melainkan dengan suara orang lain. Merasa telah dibohongi, ibunya So-jin marah besar dan menampar So-jin. Ternyata Jo Dante lah yang sudah menyerahkan bukti tersebut pada ibu Chon So-jin tanpa sepengetahuan So-jin. Merasa kesal, kini ibunya tidak lagi berpihak padanya. Kemudian Chon So-jin menemui Oh Hyun-yi. Chon So-jin murka terhadap Oh Hyun-yi dan hampir mencekiknya. Lalu tiba-tiba Ha Yeon-chul datang dan berusaha menghentikan Chon So-jin. Merasa terpojokan, Chon So-jin berbalik marah dan menangis pada Ha Yeon-chul. Dia mengatakan, kenapa harus Oh Hyun-yi orang yang dijadikan alat untuk membalas dendam pada dirinya. Sementara itu, Kang Mari pergi ke tempat pijat refleksi di mana selama ini dia bekerja. Salah satu pegawai tempat spa itu mengatakan bahwa dia sudah ditunggu oleh seseorang. Lalu Kang Mari bergegas menemui orang itu, dan ternyata dia adalah Go Sang-ah. Kang Mari dipergoki Go Sang-ah dan sepertinya selama ini Go Sang-ah dan Lee Kyu-jin mencoba mencari tahu apa pekerjaan yang dilakukan Kang Mari. Seketika Kang Mari terkejut dan berteriak histeris. Lee Kyu-jin dan Go Sang-ah sengaja mencari kelemahan Kang Mari untuk ajang balas dendam. Lee Kyu-jin mengancam Kang Mari bahwa dia akan memberitahu anaknya Jenny apa pekerjaan Kang Mari selama ini. Lee Kyu-jin juga mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk memberikan bukti foto kepada Jenny anaknya. Mendengar hal itu, Kang Mari bergegas menemui Jenny. Hampir saja Jenny melihat foto dalam amplop itu. Namun tiba-tiba Oh Hyun-yi mengambilnya dari tangan Jenny. Oh Hyun-yi berusaha menyelamatkan Kang Mari. Kemudian tiba-tiba Kang Mari mendapat panggilan dari seorang pria penjaga tahanan. Kang Mari begitu terkejut ketika berbicara dengan pria tersebut. Setelah dulu berhasil merebut semua harta kekayaan warisan dan semua properti milik Kim Suryeon, kini Jo Dante diam-diam merencanakan sesuatu untuk bisa merebut harta kekayaan Chon So-jin. Ternyata selama ini Jo Dante tidak benar-benar tulus kepada Chon So-jin. Terlihat Suk-kyung mengunjungi rumah Eun Byul dan diam-diam Suk-kyung masuk ke dalam kamar Eun Byul.
Saat sedang mencari sesuatu, Chon Sojin masuk dan kaget melihat Sukyung berada di dalam kamar Eunbyul. Lalu Chon Sojin mengusir dan menyuruh Sukyung untuk pergi. Namun sepertinya lagi-lagi Sukyung berusaha mengancam Chon Sojin. Melihat hal itu, Chon Sojin memperingati Eunbyul untuk berhati-hati terhadap Sukyung. Saat di sekolah, Eunbyul diberitahu oleh salah satu temannya bahwa Sokhun dan Rona sudah kembali berpacaran. Mendengar hal itu, Eunbyul pergi dan bergegas menemui Bae-rona. Eunbyul mengatakan pada Bae-rona agar tidak lagi mendekati Sokhun. Dan ternyata Sukyung sengaja menyuruh salah satu temannya untuk mengatakan itu pada Eunbyul. Satu persatu anak-anak Hera mulai berlatih bernyanyi. Chon Sojin terlihat begitu gigih melatih Eunbyul. Chon Sojin mengatakan pada Eunbyul bahwa dia harus bisa mengalahkan Bae-rona dan Jo Sukyung. Begitupun dengan Bae-rona. Dia berlatih dengan seorang pengiring piano dan Rona tampaknya berlatih dengan baik. Chon Sojin dan Jo Dante mengadakan konferensi pers. Chon Sojin menandatangani sebuah dokumen dan akhirnya mereka resmi bekerja sama. Saat makan malam, Jo Dante memperlihatkan proyek pembangunan penthouse yang akan ia bangun kepada Chon Sojin. Melihat itu, Chon Sojin begitu bersemangat. Eunbyul hendak berangkat ke sekolah, namun ia terlihat begitu panik, tegang, dan gemetaran. Lalu pengasuh Eunbyul memberikan sebuah obat penenang pada Eunbyul. Festival seni Cheong-a akhirnya digelar. Guru Maduki memberitahu anak-anak untuk mempersiapkan diri tampil ke panggung. Lalu Eunbyul meminum obat yang diberikan pengasuhnya. Bae-rona mendapat giliran pertama tampil. Pada saat di panggung, tiba-tiba pengiring piano Rona menggantikan lembar not lagunya. Mendengar itu, Rona kaget karena lagu yang dibawakan saat di atas panggung berbeda dengan lagu saat dia berlatih. Namun Rona berhasil membawakan lagu yang berbeda itu dengan baik. Melihat Rona tampil dengan sempurna, Eunbyul semakin panik, kemudian dia meminum lagi obat penenang itu. Merasa ada yang aneh dengan wanita pengiring itu, Rona lalu mengikutinya. Dia melihat seseorang memberikannya sejumlah uang dalam amplop dan lalu pergi begitu saja. Ternyata orang yang memberikan uang itu adalah Hyeonchul. Dia dengan sengaja menyuruh wanita pengiring itu untuk menggantikan lagu yang akan dibawakan Bae-rona agar Bae-rona kalah dalam festival seni Cheong-a demi anaknya Eunbyul. Setelah tampil di panggung dengan hasil yang kurang memuaskan, Eunbyul berhalusinasi dan menerobos memecahkan kaca dan mengambil trofi itu. Dengan wajah yang menyeramkan, Eunbyul menyerang Rona. Lalu Rona berusaha berlari, namun Eunbyul tetap mengejarnya. Di sisi lain, secara bersamaan Sojin akan mengumumkan pemenang utama yang akan mendapatkan trofi. Dengan wajah kaku dan kaget, akhirnya Chon Sojin mengatakan Bae-rona sebagai pemenangnya. Sementara itu, Eunbyul sedang berusaha melukai Rona dengan trofi itu, lalu mendorong Rona hingga terjatuh dari tangga. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Rona? Akankah dia terselamatkan? Saksikan kelanjutan ceritanya di Penthouse Season 2 episode 6. Thanks for watching. Bye-bye.